Yang pertama adalah zikrillah. Zikir di sini pengertiannya ada aqimus shalah. Berarti susah. Sebab sholat itu berjamaah. Melebihi pahalanya orang menunaikan haji 1000 kali. Berat itu, Bos. Walaupun tiadanya sumpah. Ya benar. Ya. Sholat itu berat terkecuali kecuali bagi orang-orang yang memperoleh hidayah. Hidayah itu susah. Hidayah nurut. Zikir dalam pengertian menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah juga benar. Digawe bareng-bareng bae. Ya Gus. Lambune disirup. Ya Gus. Begitu sholat tasbih rampung mesti balapan ini berat. Makanya zikir ketika bersama-sama kemudian tidur tapi tergolong manusia yang terkena musibah bagi manusia itu satu ketinggalan ketika imam takbir ketinggalan musibah. Yang kedua tadi zikir bersama-sama mengagungkan nama Allah ngantuk musibah. Itu karena mengapa dia ngantuk gak ngikuti ketika manusia itu ngamal apik padahal Gusti Allah sudah ngutus malaikat itu ditugasi Allah. Malaikatnya namanya Sakinah. Sakinah itu diberi tugas sama Allah untuk masuk ke hati manusia, mendorong manusia untuk taqwallah, iman. Namanya Sakinah. Sakinah itu bertempur dengan namanya setan Dasim. Apa Gus? Dasim juga dengan pasukannya mempengaruhi. Dasim itu mempengaruhi apa? Orang yang mau ngamal saya. Berebut, saling merayu, malaikat pun sama. Nah selain daripada malaikat Sakinah, ya Gus, itu Allah sudah ngasih menugaskan 350 malaikat. 170 malaikat itu disuruh mendorong Gus. Dari belakang, dorong si fulan. Di depan juga ada malaikat 170 menarik. Untuk apa? Taqwallah. Tapi dasar manusia. Terus dibantu berbagai macam malaikat sungkan rendra. Itulah yang disebut nanti di kemudian hari memperoleh ya kerugian yang fatal. Kurang apa? Gusti Allah membantu umat Kanjeng Nabi Pak. Lah setelah zikir dikatakan Rasul berat, yang kedua apa? Merubah watak manusia. Watak manusia wis dikandani. Kamu ngerti apa? Bahwa Anda itu tidak ada sholat bagimu, ibadah orang diterima, apapun amalan sholat orang diterima, apa? Anda itu telah bersekutu dengan setan. Apa? Anda lakukan syirik. Apa? Masang itu susuk kandani kan.
Ya. Kalau sudah masang susuk, berarti tidak ada sholat. As-sholatu qabul amal. Nek sholat ora beres, seluruh ngamal mandek, Pak. Boten ditampi. Walaupun sebagai koordinator menghimpun dana untuk bikin Ka'bah sisan wis. Ya mau bikin masjid. Tapi dia itu tidak dilepas tuh apa ya? Susuknya. Ya apa namanya? Boten enten nilainya. Walaupun sembahyang malam hebat, tahajudnya top tiap hari. Sisan umroh tiap bulan ngono. Ya Andra. Sedekah hebat, boten wonten. Oh, karena apa? Dia telah bersekutu dengan setan, Mas. Terus di situ ada seorang ahli hikmah. Ahli itu orang yang dikasih ke sama Allah hal yang luar biasa. Asror itu pakainya, Pak. Mata hati. Lah ciri-cirinya itu orang tersebut ya Gus, kalau sudah menyekutukan nggak ada ya nilai harganya di hadapan Allah dan menganggap manusia itu rendah api, terus nggak ada sopan santunin karena terbawa oleh khodam tadi, ya, Pak. Khodam itu ada dua, Pak. Khodam dari malaikat ketika Anda selalu baca Quran itu loh, Pak. Kemudian juga ada yang namanya khodam jin. Jin itu ada yang kafir, yang muslim. Kalau ritual yang dilakukan oleh faham kejawen mesti kafir jinnya. Kemudian ada lagi jin yang muslim. Kalau Anda ritual selama 40 hari dengan hijab bahr umpamanya ya, itu jinnya itu mampu takluk, Gus. Takluk. Jadi jin itu minta sebagai santrinya. Ngono. Ya. Kadang-kadang ada orang nggak ada gurunya atau guru orang genah. Ritual 40 hari. Terus dikasih waktu, dikasih keris, dikasih apa kan itu ya. Dia sekal mandi, tapi guru saya ngendikan 100 persoalan yang ditangani. Oh iya, dengan cara wasilah, dengan lantaran masa dengan jin-jin itu satu yang benar, 99 sesat. Itu gak benar, Gus. Satu perkara beres. Tapi yang 99 itu adalah sesat. Tidak beres. Nah, makanya di dalam hal memperdalam ilmu spiritual ada gurunya. Ada gurunya nuntun. Gurunya YouTube nggak ada yang nuntun Bibi Indra. Sekarang beda apa Pak? Indra kadang-kadang menakut dewek, ngatungin enang, ya nggak? Ya kayak gue. Iya. Iya. Oke tumbuh apa sama istiqo. Ya Gus. Nah ini yang dikhawatirkan Pak. Sebab saya pernah menangani orang yang masang susuk. Mati-mati Pak. Nah ini ada orang yang Allah kasih kelebihan. Itu benangnya Allah memberikan fatwa. Diambil susuknya dengan cara membacakan doa. Doanya ini mandi karena yang bersangkutan pernah tirakat. Orang lain lah. Kadang-kadang Ustaz itu cengcang-cengceng lah. Nambani wong ini kesurupan setan. Ustaz itu pencak di set. Indra. Ustaz tuh terus karena pencak merekenang awaknya Gus. Ya Gus. Terus pikir yang mangan orang mangan tenaga entek bro. Semapu tuh Ustaz deh. Takonnya makarsona padat. Ki soalnya ki mantune kursi meteng jadi saya. Ki bayi ini pan dijukut.
Dan izin narane karhab. Nah, bagaimana mungkin dia bisa ketemu karhab? Nabiullah Ibrahim mohon kepada Tuhannya untuk ditunjukkan, diperlihatkan jilbis mahfud Khalilur Rahman, Pak. Berarti dusta dia. Ya, Wendra. Mau sampean denger mantune nyoba jine pandai gawa. Iya. Terus bibir kita ini anak wadonku kayak kibak lenger Pak. Turung. Kanjeng Nabi kalau memberikan pertolongan kepada umat, mboten kados ngaten itu loh, Pak. Mboten. Ya, Gus. Berdoa dengan jarak jauh pun Pak, kalau orang tersebut yang berdoa itu qoribun minar rahmah, dekat belas kasih Allah, mandi Pak. Ya Gus. Orang yang cengceng. Dan orang tersebut yang diberi kelebihan sama Allah jarak jauh Pak. Halo. Ya kan? Ini si Fulan yang di Tanjung, anaknya nangis luar biasa. Orang yang akan dimintai tolong kita sholat, lihat Pak, walaupun jarak jauh. Di situ ada jin berupa apa? Jin berupa ular. Lihat. Ketika orang tersebut Allah perlihatkan kan itu. Apa? Kata Rasul. Anda sholat 2 rakaat. Lalu Anda baca ayat kursi, Falak, Nas, Fatihah, bila perlu wajib awal. Ratib terus dibaca ratib terus awal surat jin. Sholat 2 rakaat. Itulah tuntunan Nabi. Ketika akan nyababi wong. Allah perlihatkan Pak. Kita sholat sebagainya. Begitu selanjutnya insyaallah yang ditanjungkan. Oh, alhamdulillah anaknya saja sehat. Oh, anak orang tersebut sudah dilihat. Jadi nggak ngarang Gus. Tapi ketika Allah tidak memperlihatkan kepada orang yang nyaba biaya, memang tidak ada ngomongnya anak dusta katibun Pak. Makanya orang alifah itu harus paham ilmu syariat. Memang saya pernah ini kisah nyata. Kisahnya nyata. Kalau sebagai rebo apa ya? Sungguh semangat. Kisah nyata